يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahiddai ila babih, al-muwaffiqu man sya'a li sawabih, an'ama bi'inzali kitabih, yashtamilu ala muhkamin wa mutasyabih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan arju biha an-najata min iqabih. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu akmalun nasi amalan fi dhahabihi wa iyabih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man kana awla bihi wa sallama taslima amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah, masih dalam tema mempelajari Al-Quranul Karim. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari surat Al-Baqarah ayat 4 sampai ayat 5. Dalam ayat yang keempat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun." Dan mereka orang-orang yang beriman apa yang diturunkan kepadamu wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa Al-Qur'an dan Sunnah. Jadi orang-orang yang bertakwa dijelaskan pada ayat yang mulai ini adalah orang-orang yang beriman kepada Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma unzila min qablik, dan juga apa yang diturunkan sebelum engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa At-Taurah, Injil dan yang lain. Wabil akhirati hum yuqinun, dan dengan akhirat mereka meyakini. Mereka meyakini, mengimani, membenarkan dengan sebenarnya dengan adanya hari kiamat. Sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menjelaskan ayat yang mulia ini. Beliau mengatakan maksudnya mereka adalah membenarkan apa yang engkau bawa wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti juga yang menjelaskan Al-Qur'an, orang-orang yang bertakwa beriman terhadapnya, yaitu sunnah. Jadi tidak terpisah antara Al-Quran dan sunnah. Jadi tidak seperti orang-orang yang hanya beriman kepada Al-Quran saja dan mengingkari sunnah Nabi SAW. Tidak. Melainkan orang yang bertakwa adalah membenarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, yaitu Al-Quran dan sunnah. Dan mereka juga membenarkan apa yang dibawa oleh para nabi sebelum engkau. Mereka tidak membeda-bedakan dalam keimanan. Jadi selama yang dibawa atau kitab itu masih murni, yang belum ditahrif, belum dirubah oleh mereka, maka kewajiban bagi orang yang bertakwa adalah beriman. Jadi beriman kepada Taurat, beriman kepada Injil, Zabur atau yang lain yang masih murni, itu adalah kewajiban, dan ini dikatakan termasuk sifat orang yang bertakwa. Dan mereka juga tidak mengingkari apa yang mereka bawa. Jadi beriman, ya. Menurut Ahlus Sunnah juga beriman kepada para Rasul dan beriman kepada yang dibawa oleh para Rasul. Ya, selama hal itu tidak ditahrif, tidak dirubah oleh mereka, kewajiban orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah adalah mengimani, meyakini bahwa itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa bil akhirati hum yuqinun", dan mereka meyakini dengan sebenarnya akan adanya kehidupan akhirat. Dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, maksudnya apa itu akhirat, meliputi hari kebangkitan, adanya hari kiamat, adanya surga, adanya neraka, adanya hisab, adanya mizan, dan ini tentunya semuanya ada, ya, terjadi nanti di hari kiamat. Kenapa dikatakan hari akhirat? Li'annaha ba'da dunya, dikatakan itu akhirat, ya. Akhirat, kenapa dikatakan akhirat? Karena akhirat itu kehidupannya datang setelah kehidupan dunia. Hal yang dicermati di sini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, yuqinun, mereka membenarkan. Dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Atiyah di dalam tafsirnya, wal yakin a'la darajatil ilmi. Yakin itu adalah merupakan derajat ilmu yang paling tinggi, wa huwa alladhi la yumkin an yadkhulahu syakkun biwajhin, yang tidak mungkin dimasuki rasa ragu-ragu. Jadi orang yang bertakwa betul-betul meyakini adanya hari kiamat, hari akhirat, ya. Hal ini masuk juga kehidupan setelah kematian, yaitu tentang kubur, alam kubur, fitnah kubur, ada
nikmat kubur, ada siksa kubur, masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini, wabil akhirati hum yuqinun. Jadi orang yang bertakwa, beriman setelah beriman yang terjadi terhadap apa yang terjadi setelah kematian dan juga setelah datangnya hari kiamat. Di sini Al-Imam Mujahid menjelaskan bahwa di dalam surat Al-Baqarah ini 4 ayat menjelaskan tentang sifat orang-orang yang beriman. Ini 4 ayat ini. Kemudian nanti akan dijelaskan wa ayatani fi na'til kafirin. Setelah menjelaskan sifat orang-orang yang beriman, kemudian nanti ada 2 ayat berikutnya menjelaskan tentang sifat orang-orang kafir, dan wasalas asyarah fil munafikin, dan 13 ayat menjelaskan tentang orang-orang munafik. Jadi di awal surat Al-Baqarah di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 3 golongan manusia. Yang pertama adalah orang yang beriman, yang kedua adalah golongan orang yang kafir, dan yang ketiga adalah orang yang pura-pura masuk Islam tapi sebetulnya tidak masuk Islam. Itu adalah orang yang munafik, orang-orang munafik keyakinan. Kemudian dalam surat Al-Baqarah ayat 5 Allah taala berfirman, ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka adalah di atas hidayah dari Rabb mereka dan mereka adalah orang-orang yang sukses. Yang dimaksud dengan mereka di sini adalah orang-orang yang mempunyai sifat yang disebutkan pada ayat sebelumnya, yaitu beriman kepada hal yang gaib, mendirikan salat, kemudian mengeluarkan infak dari apa yang Allah rizkikan kepada mereka, kemudian beriman terhadap wahyu yang Allah turunkan kepada Rasulullah dan nabi-nabi sebelum beliau, beriman kepada hari akhirat. Apabila orang yang ada seorang mukmin yang beriman dengan beberapa sifat ini, dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, wa huwa yastalzimul isti'dad laha minal amal bis salihat wa tarkil muharramat. Kalau seorang itu betul-betul mempunyai keimanan yang benar terhadap hal-hal yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu meski menuntut orang itu beramal saleh dan meninggalkan yang haram. Berarti perlu dikoreksi kalau kita masih banyak melakukan kesalahan dan meninggalkan atau meremehkan kewajiban-kewajiban, meski keimanan kita harus ditingkatkan kembali, diperbaiki kembali. Ulaika ala hudan min rabbihim, dijelaskan oleh sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, maksudnya mereka adalah di atas cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, wastiqamah ala ma ja'ahum, dan istiqamah di atas mereka. Jadi orang-orang yang bertakwa adalah orang yang mendapatkan cahaya, petunjuk, penjelasan-penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka juga beristiqamah di atasnya. Dan ini yang berat bagi kita ketika seorang mendapatkan hidayah, petunjuk, perlu adanya istiqamah, seperti yang disampaikan oleh sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, wa ulaika humul muflihun, dan mereka adalah orang-orang yang sukses. Dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, maksudnya adalah sukses di dunia dan di akhirat. Dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, Imamul Mufassirin, Imam ahli tafsir, di dalam tafsirnya, maksudnya mereka adalah orang yang sukses meraih apa yang mereka inginkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, dengan usaha amal saleh yang mereka lakukan dan keimanan mereka kepada Allah, kepada kitabnya dan rasulnya. Mereka mendapatkan kesuksesan, mendapatkan pahala yang melimpah, mereka kekal di dalam surga, dan mereka selamat dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penjelasan dari Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu ta'ala. Juga dijelaskan oleh Al-Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya, maksudnya mereka yang sukses adalah orang yang sukses dengan meraih surga dan mereka selamat dari neraka. Dan juga makna al-falah bimakna al-baqa. Jadi orang itu dikatakan sukses, di sini dikatakan al-baqa ay baquna fin naimil muqim. Mereka selalu kekal di dalam kenikmatan yang selamanya, yang kekal abadi. Ini adalah penjelasan singkat tentang 2 ayat di dalam surat Al-Baqarah, yaitu ayat yang keempat dan ayat yang kelima.
Demikian belajar kita dalam kesempatan kali ini, semoga bermanfaat dan menambah ilmu, menambah keimanan, menambah semangat kita untuk mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.